Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Amalia Hurnisa dari kelas IKT Reguler 2 dengan NIM 30300120040. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan ayat-ayat tema-tema pemikiran dalam Al-Quran. Yang pertama adalah ayat tema pemikiran ontologi. Adapun ayatnya yaitu dalam Quran Surah Al-Isra ayat 111 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhiz waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Artinya, dan katakanlah segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak pula mempunyai sekutu dalam kerajaannya, dan dia tidak memerlukan penolong dari kehinaan, dan agungkanlah dia seagung-agungnya. Adapun penjelasan ayat Quran Surah Al-Isra ayat 11 ini adalah, pada ayat ini dijelaskan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mempunyai sekutu dalam kerajaannya. Dia yang memiliki kesempurnaan pujian, kemuliaan dari segala sisi, dan bersih dari semua celah dan kekurangan. Alam semesta ini seluruhnya milik Allah, tidak ada seorang pun yang ikut serta dalam kerajaannya, karena dia maha kaya, lagi maha terpuji. Akan tetapi dia mengambil walinya hanya karena ihsannya kepada mereka dan rahmatnya. Selanjutnya adalah ayat kedua dalam tema pemikiran ontologi, yaitu Quran Surah As-Sajdah ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'. Afala tatadzakkarun. Artinya, Allah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Bagimu tidak ada seorang pun penolong maupun pemberi syafaat selain dia, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Adapun penjelasan dalam Quran Surah As-Sajdah ayat 4 ini adalah, dalam ayat ini Allah mengabarkan bahwasanya dialah yang menciptakan segala sesuatu. Dialah yang menciptakan langit dan bumi, dan juga menciptakan apa yang di antara keduanya dari angin dan selainnya pada 6 masa. Dia yang maha kuasa menciptakan makhluknya dalam sekejap waktu, dan dengan itulah sebagai suatu hukum yang hanya Allah sajalah yang tahu. Dari situ terdapat pengajaran dalam hal tidak tergesa-gesa dalam beribadah dan berurutan. Selanjutnya surah ketiga dalam tema pemikiran ontologi, yaitu surah Al-Hadid ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Artinya, dialah yang awal, yang akhir, yang zahir, dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Adapun penjelasan ayat dari Quran Surah Al-Hadid ayat 3 ini adalah, di dalam ayat ini jelaskan sifat qidam Allah yang berarti terdahulu atau sebuah awal, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ada terlebih dahulu jauh sebelum apapun yang diciptakannya. Artinya tidak ada yang terdahulu sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini. Semua yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai awal dan pencipta dari kehidupan sekaligus yang mengakhirinya. Sifat qidam Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan dia maha mengetahui segala sesuatu atas ciptaannya. Selanjutnya adalah surah Al-Ikhlas ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Adapun penjelasan ayatnya adalah, dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tunggal atau esa karena tidak memiliki sekutu. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Esa dan satu-satunya Tuhan pencipta alam semesta. Sebagai umat muslim, kita harus mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa dan satu-satunya yang dipercaya sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Inilah sebabnya jika umat muslim menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka musyriklah dari imannya sebagai
umat beragama Islam yang harus mengimani Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya sang pencipta. Ayat kelima dalam tema pemikiran ontologi dalam Al-Qur'an, yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa lahum masyaw fihi wa idza adlama 'alaihim qamu walau sya'allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Artinya, hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Adapun penjelasan dalam ayat ini adalah dijelaskan tentang sifat kudrat Allah Subhanahu wa taala yang berarti pemilik dan pemegang kuasa terhadap sesuatu. Allah Subhanahu wa taala adalah zat satu-satunya yang maha kuasa atas apapun dan tidak ada satupun makhluk lain yang bisa menandingi kekuasaannya. Allah Subhanahu wa taala mustahil tidak memiliki kuasa atas alam semesta dan seisinya. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala mutlak dan tidak ada batasan dan tidak ada yang membatasi, baik zatnya sendiri maupun makhluk ciptaannya. Selanjutnya adalah ayat tema pemikiran epistemologi dalam Al-Quran. Ayat yang pertama adalah dalam Quran surah Al-Alaq ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi 'allama bil qalam. Yang artinya yang mengajar manusia dengan pena. Adapun penjelasan ayatnya adalah di ayat ini dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang mengajari manusia menggunakan pena. Mengajari di sini maksudnya memberinya kemampuan menggunakannya. Dengan kemampuan menggunakan alat tulis itu, manusia bisa menuliskan temuannya sehingga dapat dibaca oleh orang lain dan generasi berikutnya. Dengan dibaca oleh orang lain, maka ilmu itu dapat dikembangkan. Dengan demikian, manusia dapat mengetahui apa yang sebelumnya belum diketahuinya. Artinya, ilmu itu akan terus berkembang. Selanjutnya, ayat kedua dalam tema pemikiran epistemologi dalam Al-Quran, yaitu dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'allama Adama al-asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Artinya, dan Dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian Dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Adapun penjelasan dalam ayat ini adalah dalam ayat ini menerangkan bahwa sumber ilmu pengetahuan berasal dari Allah. Allah lah yang mengajarkan kepada Adam alaihissalam. Manusia memang makhluk yang dapat dididik. Nabi Adam sebagai manusia pertama dan belum ada manusia lain yang mendidiknya, maka Allah secara langsung mendidik dan mengajarnya. Tetapi cara Allah mendidik dan mengajar Nabi Adam tidak seperti manusia yang mengajar sesamanya, melainkan dengan mengajar secara langsung dan memberikan potensi kepadanya yang dapat berkembang berupa daya pikirnya sehingga memungkinkan untuk mengetahui semua nama yang ada di hadapannya. Selanjutnya, ayat ketiga, yaitu dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila shuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu, dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.
Adapun penjelasan dalam ayat ini adalah dalam ayat ini dijelaskan tentang keutamaan menuntut ilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri berjanji akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu dibandingkan orang yang tidak mau atau enggan mencari ilmu pengetahuan. Ilmu dan iman akan mendidik jiwa seorang muslim untuk bermurah hati dan taat, dan sesungguhnya taat dan patuh itu akan menghantarkan seorang muslim kepada derajat yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan balasannya adalah diberikan kelapangan dalam hidupnya. Selanjutnya ayat keempat, yaitu dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tilkal amthalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illal 'alimun. Artinya, dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buat untuk manusia dan tidak ada yang akan memahaminya kecuali mereka yang berilmu. Adapun penjelasan ayat dalam ayat ini adalah dalam ayat ini Allah mengumpamakan sesuatu perumpamaan bagi manusia. Hanya orang berakal yang dapat memikirkan perumpamaan tersebut. Selain dari itu juga dimaksudkan untuk menerangkan segala keraguan mereka selama ini. Orang yang selalu menggunakan hati dan pikirannya dan ahli-ahli ilmu pengetahuan pasti dapat memahami perumpamaan tersebut dan akan semakin banyak mengetahui rahasia-rahasia Allah yang terkandung dalam ayat-ayatnya. Selanjutnya adalah ayat kelima dalam tema pemikiran epistemologi dalam Al-Quran. Adapun ayatnya yaitu dalam Quran Surah Az-Zumar ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatadzakkaru ulul albab. Artinya, apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri karena takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Adapun penjelasan dalam ayat ini adalah pada ayat ini yang dimaksud dengan orang-orang yang mengetahui ialah orang-orang yang mengetahui pahala yang akan diterimanya karena amal perbuatannya yang baik dan siksa yang akan diterimanya apabila ia melakukan maksiat. Sedangkan orang-orang yang tidak mengetahui ialah orang-orang yang sama sekali tidak mengetahui hal itu. Di akhir ayat, Allah menyatakan bahwa hanya orang-orang yang berakal yang dapat mengambil pelajaran. Pelajaran tersebut baik dari pengalaman hidupnya atau dari tanda-tanda kebesaran Allah yang terdapat di langit dan di bumi serta isinya. Selanjutnya adalah ayat-ayat tentang pemikiran aksiologi dalam Al-Quran. Yang pertama adalah dalam Quran Surah As-Saffat ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna zayyana sama'ad dunya bizinatinil kawakib. Artinya, sesungguhnya kami telah menghias langit dunia yang terdekat dengan hiasan bintang-bintang. Adapun penjelasan dari ayat ini adalah ayat ini Allah memberikan bukti-bukti tentang kekuasaannya, yaitu bahwa Dia telah menghias langit dengan planet-planet yang demikian indah, yang dimana bagi siapapun yang memandang langit di waktu malam dan melihat langit yang penuh dengan bintang serta bulan yang bersinar lemah. Selanjutnya ayat kedua dalam tema pemikiran aksiologi dalam Al-Quran, yaitu dalam Quran Surah An-Naml ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas samaa'i maa'an fa ambatna bihi hada'iqa dzata bahjah ma kana lakum an tumbitu syajaraha a ilahum ma'allah bal hum qaumun ya'dilun. Artinya, bukankah Dia Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang menurunkan air dari langit untukmu? Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah. Kamu tidak akan mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Adapun penjelasan tentang ayat ini adalah dalam ayat ini dijelaskan tentang Allah yang melontarkan beberapa pertanyaan yang menggugah perhatian mereka terhadap keberadaannya dengan memperhatikan hal-hal penting yang ada di sekeliling mereka. Pertanyaan ini berkisar pada siapakah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isi yang terdapat di dalamnya. Ayat ini menjelaskan tentang pemandangan yang sangat indah yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka harus memandang keindahan alam yang di depan dan di sekelilingnya sebagai cermin yang menampakkan segala keindahan, keagungan, dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah ayat ketiga dalam tema pemikiran aksiologi dalam Al-Quran adalah Quran Surah Al-Hijr ayat 19. Yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal arda madanana wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli syai'in mawzun. Artinya, dan kami telah menghamparkan bumi dan kami pancangkan padanya gunung-gunung, serta kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran. Adapun penjelasan tentang ayat ini adalah Allah menerangkan tanda-tanda kekuasaannya yang dapat dilihat, diketahui, dirasakan, dan dipikirkan oleh manusia. Di antaranya Allah menciptakan alam dengan keindahan yang sempurna. Bumi yang seakan-akan terhampar. Allah menciptakan di bumi jurang-jurang yang dalam dan dialiri sungai-sungai yang kecil yang kemudian bersatu menjadi sungai yang besar menuju lautan luas. Diciptakannya pula gunung-gunung yang menjulang ke langit, dihiasi oleh aneka ragam tanaman dan tumbuh-tumbuhan yang menghijau yang menyenangkan hati orang-orang yang memandangnya. Selanjutnya ayat keempat dalam tema pemikiran aksiologi dalam Al-Quran, yaitu dalam Quran Surah At-Tin ayat keempat yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Adapun penjelasan dalam ayat ini adalah Allah menegaskan bahwa Dia telah menciptakan manusia dengan kondisi fisik dan psikis terbaik. Dari segi fisik, misalnya hanya manusia yang berdiri tegak sehingga otaknya bebas berpikir, yang menghasilkan ilmu dan tangannya juga bebas bergerak untuk merealisasikan ilmunya itu, sehingga melahirkan sebuah teknologi. Bentuk manusia adalah yang paling indah dari semua makhluknya. Dari segi psikis, hanya manusia memiliki pikiran dan perasaan yang sempurna. Selanjutnya adalah ayat kelima dalam pemikiran aksiologi dalam Al-Quran, yaitu terdapat dalam Quran Surah Al-Insan ayat 21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Aliyahum thiyabu sundusin khudru wa istabraq wa hullu asawira min fiddah wa saqahum rabbuhum syaraban tahura. Artinya, mereka berpakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal, dan memakai gelang terbuat dari perak, dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih dan suci. Adapun penjelasan ayat dari ayat ini adalah, di dalam ayat ini dijelaskan tentang keindahan dan kebahagiaan di dalam surga, di mana para penghuni surga memakai pakaian dari sutra halus yang berwarna hijau dan sutra tebal, dan juga memakai gelang terbuat dari perak yang masing-masing sesuai dengan kedudukannya. Itulah tadi ayat-ayat tentang tema-tema pemikiran dalam Al-Quran yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pemikiran ontologi, pemikiran epistemologi, dan pemikiran aksiologi. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.